Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abi Hanif dalam tutorial penggunaan aplikasi akreditasi PAUD. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorialnya per standar. Jadi pertama kali akan saya terangkan bagaimana cara penggunaannya standar 1 ya. Standar 1. Nah, bagaimana? Ya, kita langsung saja. Tapi sebelum itu kita buat dahulu folder untuk sispenanya. Kita buat dulu ya. Dimana kita akan buat foldernya. Kita klik saja di bagian sembarang ini, klik kanan, kemudian ada new folder. Nah, kemudian kita ketikkan Sispena, huruf besar saja nggak apa-apa biar kelihatan. Sispena 3.0. Baik. Setelah terbuat folder Sispenanya, kita langsung ke aplikasi. Nah, sebelum itu saya akan tampilkan dahulu checklist standarnya di sini, yaitu standar 1 pencapaian perkembangan, yaitu tentang deteksi dini anak, yaitu berat badan usia, tinggi badan menurut usia, berat badan menurut tinggi badan, dan lingkar kepala. Ini satu file, nanti akan kita lihat bagaimana bentuk tagihan di dalam Sispenanya. Oke, saya akan cari Sispenanya ya. Nah, ini sudah saya buatkan dalam Word-nya ini ya. Dan saya akan inikan dahulu. Jadi bentuk dalam nanti pertama kali login itu Sispenanya seperti ini. Nanti kalau sudah login, nah masuk seperti ini ya. Ini saya perbesar saja. Nah, ini nanti kan seperti ini ya. Nah, kemudian nanti ketika kita klik standar 1 di bagian 1.1 ini ya. Ini ada seperti ini ya. Nah, ini standar 1. Ketika kita klik 1.1 itu akan ada seperti ini. Nanti kalau kita checklist ini akan di checklist ya. Jadi checklist ya, checklist. Nanti akan ada muncul di dalam gambar sini itu ya. Ketika kita checklist ya, dia akan ada semacam file upload ya gitu ya. Jadi semacam file upload gitu. Jadi ketika kita checklist ini nanti akan muncul seperti ini nanti gambarnya. Nah, nanti di sini ada file untuk diupload gitu ya. File diupload di sini. Nah, nanti di sini ada file upload gitu ya. Seperti itu.
Nanti di sini akan ada upload sini, nah, seperti ini nanti. Nah, ini masing-masing akan diisi. Nah ya, bagaimana cara mengisinya nanti kita masukkan ke dalam aplikasi dahulu. Nah, di sini kan ada seperti ini ya, maka kita klik di bagian menu satu ya, standar satu. Oke, tinggal standar satu, kita klikkan 1.1, klik. Nah, setelah itu ya, pertama kali adalah kita isi tanggalnya dahulu, ini ya, isi tanggalnya dahulu ya. Setelah diisi tanggalnya ya, setelah diisi tanggal, kemudian baru copy paste aja untuk bagian nama ya. Nah, setelah tanggal baru isi nama di sini ya. Namanya bisa di copy paste atau diketik ulang ya, bisa seperti itu. Kemudian ini tanggal lahir ya. Nah, ini wajib tanggal lahir karena nanti akan menginikan umur ya. Jadi setelah kita mengetikkan tanggal lahir, nanti umur secara otomatis akan muncul. Formatnya, misalkan saya contohkan seperti ini ya. Ini masuk misalkan Budi ya. Nah, lahirnya adalah misalkan formatnya bulan, tanggal, tahun. Jadi bulan, misalkan bulan 5 tanggal 6 tahun 2017 atau 2016 ya. Kita enter. Nah, berarti adalah umur 3 tahun. Kalau di sininya tahun kita ini kan 17 Maret 2020. Ya. Kalau ini tanggalnya saya rubah menjadi bulan berapa ya? Ini bulan 4 tahun 2020 atau ini bulan 8 9 lah, 9 17 dulu. Nah, oke, kita enter. Nah, nanti ini akan menjadi 4 tahun ya. Nah, kemudian setelah itu kita isi ini, mengisinya yang bagian ini saja. Nah, kita misalkan ya, misalkan ini adalah 34 lingkar kepalanya. Nah, nanti akan terlihat di sini. Kalau dia ini akan terlihat normal atau tidaknya ya. Kemudian setelah itu misalkan ini 49. Nah, akan terlihat di sini normal. Ya, kalau di bawah dari 35 itu sudah tidak normal. Ini kemudian berat badannya misalkan berat badannya 18 ya. Nah, kemudian tinggi badannya 115 ya. Nah, jadi akan terlihat di sini 49, 18 ini normal. Akan secara otomatis seperti itu ya. Nanti cara mengisinya seperti itu ya, sama. Ini untuk yang kelompok B-nya. Nah, nanti setelah mengisi seperti ini ya, setelah itu kita save di sini ya. Nah, setelah di save, nah setelah di save ini kita kosongkan dahulu
kolom atau baris yang kosong, yang tidak terisi, maka caranya diblok dahulu, kemudian ya, misalkan anaknya ada 30, nah kita blok saya ini, kemudian klik kanan ya, hide. Oke, jangan di delete tapi di hide. Oke, setelah itu ya, setelah kita delete kita hide, nah kemudian kita klik di sini ya, file. Nah, kita klik file, kemudian di sini ada save as ya, save as, kemudian kita browse, kita simpan di file folder yang tadi kita buat, yaitu folder Sispena. Ya, adanya tadi saya buat di kita lihat di sini ada Sispena. Nah, ini ya, klik aja 2 kali, kemudian ini kita beri nama tadi adalah kodenya 1.1 ya, perkembangan siswa. Oke, nah kemudian ininya save as tipenya ya, kita ganti menjadi PDF. Klik oke, nah kemudian kita save. Nah, oke, setelah jadi kita lihat di folder Sispenanya ya. Nah, ternyata sudah ada ya. Nih, P1 perkembangan siswa. Nah, ini nanti ya, folder ini ketika kita mau mengupload di Sispenanya ini, kita klik sini ya, diklik di bagian sini. Nah, kemudian kita cari filenya ya. Yuk kita cari file ya. Ini sebagai contoh, misalkan kita insert gitu filenya, kita cari filenya tadi ya, file Sispenanya. Nah, di sini, nah nanti tinggal klik sini kemudian insert gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat itunya, nah ini ada grafik. Grafik ini tidak harus ya, tidak harus diupload, tetapi dianjurkan oleh saya untuk grafiknya, karena di bagian sini ya, deskripsinya adalah di sini ya. Jadi deskripsi dari standar 1 adalah hasil analisis pencapaian pertumbuhan semua anak sesuai kelompok usia dan ya sangat kurang normal risiko. Nah, ini adalah deskripsinya. Jadi isi daripada standar 1 itu adalah ini. Jadi informasi interpretasi terhadap status gizi anak berdasarkan lingkar kepala menurut usia dan jenis kelamin. Jadi ada makro, kenali, normal, dan mikro. Nah, ini tadi kan seperti itu. Nah, dokumen ini dapat diambil dari hasil analisis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau guru terlatih berupa format analisis pertumbuhan anak dan KIA ya, atau buku panduan kesehatan anak lainnya yang mengacu pada Permendiknas nomor 02 tahun 2020 ya. Nah, kemudian 1.2-nya adalah deteksi perkembangan anak. Nah, yaitu tentang DDTK, KMS, KSPB ya, questionnaire plus screening. Nah, di dalam aplikasi ini ya sudah ada 1.21 yaitu tentang kartu deteksi DTTK. Nah, ini ya.
Nah, ini per anak. Nah, di print. Jadi nanti secara ngeprintnya kita ini kan print gitu ya. Di sini. Kemudian print. Nah, printnya itu adalah per lembar per anak. Nah, ini ya. Ini nanti akan seperti ini. Nanti nama anaknya nanti setelah di print jadi print itu kita isikan DB-nya berapa, TB-nya berapa, lingkar kepalanya berapa, kemudian KSPP-nya. Nah, diisi semua seperti ini ya. Jadi ini sudah sesuai dengan Permen 02 2020 ya. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah diisikan ya. Nah, setelah diisikan kemudian fotonya, nah, fotonya masukkan ke dalam sini. Jadi tumpukan kartu-kartu DTTK dipoto jadi satu ya, dijejer-jejer, kemudian masukkan fotonya ke dalam sini. Nah, ini yang untuk yang kelompok A, ini yang kelompok B. Nah, caranya setelah setelah ini kemudian kita jadikan file PDF sama seperti cara tadi yang di satu-satu. Kita klik file, kemudian save as ya. Nah, kemudian kita browse ya. Nah, kemudian kita cari folder syspenanya tadi ya. Syspenanya. Nah, ini kemudian setelah itu kita klik di bagian aplik ininya adalah 1.2 ya, tentang pertumbuhan ya, pertumbuhan ya, benar nggak ini tadi ya, deteksi perkembangan. Sini deteksi perkembangan siswa. Oke. Nah, kemudian kita save as-nya adalah PDF. Nah, ini tadi adalah untuk yang 121 DTTK ya. Berarti di sini kita inikannya adalah 1, 2, kemudian titik 1, strip 1 ya, gitu. Nih. Jadi seperti ini, kemudian kita save. Oke. Nah, setelah jadi file PDF ya, kita lihat di file PDF-nya ini 1.1 ini ya. Kemudian kita centang yang ini, kemudian upload filenya. Ya, nanti akan ada sama seperti yang di atas ini, seperti gambar seperti ini ya. Nah, nanti diupload per masing-masing DTTK, per masing-masing item di sini. Itemnya DTTK ya, di ini kan DTTK. Kemudian yang selanjutnya adalah selanjutnya tentang KMS ya, KMS itu pun hampir sama dengan DTTK kartu ini. Ya, caranya kita masuk dulu ke ini kan tadi 1.12, 1.122. Nah, ini KMS ya. Di print dahulu ya. Untuk yang pink ini untuk anak perempuan, yang biru ini untuk anak laki-laki, kemudian fotonya dijejer-jejer, kemudian dimasukkan ke sini fotonya, kemudian difoto ya. Nah, ini untuk kelompok A, yang ini untuk kelompok B. Nah, nanti caranya sama, setelah diisi dan difoto, kemudian dimasukkan ke dalam sini, kemudian kita home, save as PDF, kemudian masukkan ke dalam yang sini ya. Begitu juga yang yang 112.3. Nah, ini untuk yang ini ada yang kalau yang 36 ini untuk KB1 ya. Kemudian 42 ini KB2. Nah, untuk yang TKA itu dari sini
ya. TKA ya. Ini TKA juga. Nah, ini TKB. Nah, ini TKB ya. Ini TKB. Nah, TKB ya. 72. Gitu. Ini TKB 72, TKB 66, ini 60 TKA, ini TKA ya. Jadi nanti lihat saja perhitungan untuk masing-masing anak pada umur 42 bulan ataupun 48 bulan ya, tergantung nanti anaknya. Lihat. Ini pun di print per masing-masing anak. Kemudian setelah itu fotonya ya, ininya, nah nanti dimasukkan ke dalam sini ya, sini. Nah, ini yang kelompok A, ini yang kelompok B. Nah, kemudian setelah itu masukkan file ya, file, kemudian jadikan save as, jadikan file PDF, kemudian nanti tinggal masukkan ke dalam sini ya. Nih. Nah, oke, itu standar 1. Jadi sangat mudah sekali ya, Ibu ya. Nah, oke. Nah, nanti kita akan lanjut ke standar 2 ya. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.